Halo semua, perkenalkan nama aku Tati Rahmawati dan ini teman aku Umaira Zahrani, dan kita bakal bikin video tentang kerajaan Ternate Tidore. Tonton terus ya videonya. Berikut adalah daftar isi yang akan kita bahas di video, dimulai dari lokasi dan tahun berdiri, raja-raja yang berkuasa, awal mula masa kejayaan, kondisi politik, masa keruntuhan, dan peninggalan-peninggalan kerajaannya. Letak, lokasi, dan tahun berdirinya Kerajaan Ternate dan Tidore. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki letak yang sangat penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Tahun berdirinya Kerajaan Ternate Tidore terdiri dari dua kesultanan yang berdiri pada abad ke-13 hingga ke-19. Raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Ternate mulai dari Sultan Zainal Abidin, Sultan Bayanullah, Sultan Hairun, Sultan Babullah, dan juga Sultan Sibori. Sedangkan raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Tidore dimulai dari Sultan Nuku, Sultan Zainal Abidin, Sultan Matahuddin, Sultan Ahmadul Mansur, dan juga Sultan Ahmad Syaifuddin. Awal mula Kerajaan Ternate didirikan oleh Ba'ab Mashhur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan ini berperan penting dalam kejayaan Nusantara di kawasan timur, mulai dari abad ke-1 hingga abad ke-17. Hal ini karena wilayah Ternate yang terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh saudara dari pendiri Kerajaan Ternate, Masyur Malamo, yakni Syah Jati atau Muhammad Nakil. Kedua kerajaan ini bersatu karena Kerajaan Tidore mengetahui bahwa selama ini Belanda berkhianat kepada mereka. Tujuan utama Belanda adalah ingin menguasai Kerajaan Ternate dan Tidore, dan akhirnya Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan Belanda dengan bantuan Inggris. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan dia dijuluki sebagai The Lord of Fortune. Pada masa pemerintahan Sultan Babullah, Kerajaan Ternate berhasil mencapai puncak kejayaannya. Salah satu buktinya adalah Kerajaan Ternate berhasil menaklukkan pulau-pulau di wilayah perairan Nusantara, Filipina, bahkan sampai ke Kepulauan Mikronesia. Dengan mengusung misi Islamisasi, Sultan Babullah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Maluku. Dengan demikian, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Kerajaan Ternate Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu oleh Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan pesat. Kondisi politiknya terdiri dari Uli V dan Uli Siwa. Uli V adalah persekutuan 5 bersaudara yang dipimpin oleh Kerajaan Ternate meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Sedangkan Uli Siwa adalah persekutuan 9 bersaudara yang dipimpin oleh Kerajaan Tidore meliputi Halmahera, Jaljilao, sampai Papua. Masa keruntuhan. Kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena mereka saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Peninggalan Kerajaan Ternate Tidore.
Yang pertama, Istana Kesultanan Ternate. Yang kedua, Masjid Jami Kesultanan Ternate. Ketiga, Komplek Pemakaman Sultan Ternate Tidore. Keempat, senjata di Museum Kesultanan Ternate. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah.